kami akan menjelaskan tentang rangkaian yang telah kami buat, yaitu rangkaian amplitude modulation dan pulse width modulation. Video ini kami buat untuk menyelesaikan salah satu tugas dasar telekomunikasi dan memenuhi kriteria penilaian dari dosen Pak Lutfi ST. Dalam rangkaian ini terdapat dua output, yaitu amplitude modulation dan PWM, pulse width modulation. Berikut adalah penjelasan dari teman-teman kami tentang komponen-komponen, prinsip kerja, dan hasil dari pengujian dari kelas 2B Teknik Elektroindustri Politeknik AD Makassar. Selamat menyaksikan. Oke, baik, saya akan menjelaskan tentang rangkaian AM dan PWM modulasi. Di mana sebelumnya rangkaian ini dibuat pada aplikasi Alutium, lalu di print out, ini tampak atas dan ini tampak bawah. Kemudian dilakukan pelarutan, kemudian papan rangkaian dibor, kemudian dilakukan penyolderan, dan ini hasil rangkaiannya. Saya akan menjelaskan tentang apa itu PCB. PCB adalah kepanjangan dari printed circuit board, yang dimana agar dapat memudahkan memasang komponen-komponen pada papan PCB ini. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan di mana IC LM324 berfungsi untuk membangkitkan sinyal PWM, di mana sinyal PWM berasal dari output sinyal AM. Menjelaskan tentang IC 741. IC 741 yang ini berfungsi untuk membangkitkan sinyal AM. IC ini merupakan IC op-amp yang memiliki 8 pin untuk memunculkan gelombang sinusoidal kotak maupun segitiga. Kemudian hasil sinyal ini akan diteruskan ke IC ini untuk menghasilkan sinyal PWM. Baiklah, saya akan menjelaskan fungsi soket. Soket berfungsi sebagai untuk dudukan IC. Oke, saya Irwan akan menjelaskan resistor. Resistor berfungsi sebagai tahanan pada sebuah rangkaian. Terima kasih. Potensial 1K berfungsi untuk mengubah atau mengatur tahanan. Ya baiklah, dalam rangkaian ini terdapat terminal. Terminal ini memiliki 3 kaki. Ini merupakan terminal dari AM yang memiliki 3 input. Input pertama adalah sinyal informasi, kemudian indeksi, dan terakhir adalah sinyal carrier. Saya akan menjelaskan rangkaian yang dibuat oleh kelas kami. Yaitu untuk yang ini adalah kabel jumper untuk disambung ke tegangan AC. Ya, terima kasih. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai power supply. Di mana power supply merupakan alat yang utama dalam praktek kali ini, karena di sini power supply merupakan sumber tegangan untuk rangkaian kali ini. Jadi power supply yang digunakan adalah ini. Tegangan masukan yang kita gunakan untuk rangkaian AM itu adalah 15 volt. Jadi inputan untuk AM adalah ini. Jadi kita hubungkan pada masukan yang ini untuk 15 volt. Sekian dan terima kasih. Jadi saya mau menjelaskan tentang input PWM 5 volt, di mana input PWM 5 volt ini dihubungkan ke power supply ini dengan tegangan 5 volt. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang function generator, di mana function generator berfungsi untuk mengeluarkan sinyal sinusoidal sebagai masukan pada sinyal informasi frekuensi minimum untuk rangkaian AM.
output daripada function generator disambungkan ke input AM. Ini. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang function generator, di mana function generator mengeluarkan sinyal sinusoidal. Saya akan menjelaskan tentang rangkaian AM. Rangkaian AM ini bisa kita lihat. Saya akan menjelaskan tentang salah satu inputnya untuk sinyal carrier atau sinyal pembawa. Sinyal pembawa kita berikan gelombang sinusoidal dengan frekuensi yang tinggi atau maksimal pada rangkaian AM. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang rangkaian PWM. Rangkaian PWM memiliki input dari gelombang siksa dan diberikan tegangan 0 sampai 5 volt. Saya akan menjelaskan tentang osiloskop. Osiloskop adalah alat ukur elektronik yang berfungsi untuk menampilkan sinyal elektronik yang dapat dilihat dan dipelajari. Saya akan menjelaskan prinsip kerja dari AM dan PWM modulasi, di mana sebelum masuk ke dalam AM dan PWM modulasi, kita harus mengetahui apa itu osilator. Osilator digunakan untuk membangkitkan sinyal sinusoidal, kotak, dan segitiga yang mendapatkan tegangan input dari power supply. Tetapi pada percobaan ini kami menggunakan function generator untuk sebagai pengganti dari rangkaian osilator. Pada rangkaian AM modulasi, inputnya berasal dari function generator berupa sinyal informasi dengan frekuensi minimum yang ditumpangkan pada sinyal carrier dengan frekuensi maksimum dan mendapatkan tegangan sebesar 15 volt. Sedangkan pada PWM modulasi, inputnya berasal dari function generator dengan gelombang segitiga dan mendapatkan tegangan referensi sebesar 0 sampai 5 volt. Ini adalah hasil dari uji coba AM dan PM. Sinyal AM. Ini untuk frekuensi tinggi yang dihubungkan ke sinyal carrier. Ini adalah power supply-nya 15 volt. Lalu ini rangkaiannya. Ini frekuensi rendah yang diberikan pada sinyal informasi. Terima kasih.